Kalau dari saya itu mungkin sekitar Rp35 keuntungan itu, belum dihitung mengenai kertas yang rusak. Nah, itu belum dihitung dengan kertas yang rusak. Dan pastinya akan dihitung lagi jika mesin itu mengalami sebuah kerusakan di bagian spare part atau komponen-komponen elektroniknya. Nah, itu tentunya saya kembalikan ke teman-teman, apakah itu untung atau buntung dengan harga 150 itu. Kalau dipikir ini buntung bukan untung. Tapi kenapa? Nah, masih ada dengan harga 150 itu. Besar kemungkinan berarti masih menguntungkan. Itu saya nggak tahu, itu saya kembalikan kepada teman-teman dimanapun saja berada dengan harga 150 itu. Bagaimana? Kita kembali ke kertas menggunakan ukuran kertas folio teman-teman. Ya, dengan harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirajulis teman. Di video kali ini sedikit saya akan berbagi informasi tentang mengenai harga fotokopi per lembarnya teman-teman ya. Karena ada beberapa komentar yang sempat bertanya kemarin saya nggak sempat buatkan videonya teman-teman mengenai masalah harga. Saya akan membahas dulu masalah harga tentunya di lingkungan bagian Sulawesi Tengah ini teman-teman ya. Jadi ada mulai dari harga 200, kemudian ada mulai harga 200 sampai 2,5, bahkan sampai 300. Nah, apakah dengan harga 200 itu masih menguntungkan ataukah malah buntung teman-teman? Tentunya yang bisa menjawab itu adalah teman-teman semua, khususnya para pengusaha kopi center. Sebelum kita lanjut membahas masalah keuntungan, untung atau buntungnya, teman-teman terlebih dahulu menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5.000. Oke, 1, 2, 3, 4, 5.000. Thank you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Oke, sebelum kita berbicara soal harga, apakah kita masih untung dengan harga-harga yang macam-macam ya, mulai dari harga 200 itu, bahkan ada harga kalau menggunakan A4 itu harga 150 per lembar teman-teman ya. Saya kurang tahu seperti apa hitungannya, tentunya teman-teman itu pasti tahu hitungannya teman-teman ya. Dari beberapa tempat kopi center yang ada di Kota Palu ini ya. Salah satunya saya sempat itu yang kemarin kita antar mesinnya, bahkan itu saya sempat saya terambil harga fotokopi itu ada mulai dari harga 150 itu kertas A4, kemudian Rp200 itu menggunakan kertas folio, dan pastinya merek kertasnya itu teman-teman ya. Ini saya kembalikan ke teman-teman dari harga terendah. Apakah dari harga 150 itu masih menguntungkan buat kalian ya, khususnya para kopi center dimanapun saja berada ya, dengan melihat harga yang ada di Sulawesi Tengah ini teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa berhitung, bisa menghitung-hitung harga kertas berapa. Nah, kalian pastinya akan menghitung itu harga kertas itu berapa, dalam satu remnya kena berapa. Nah, belum lagi ditambah masalah tinta. Kalau kalian menghargakan, kalau kita angkat dari harga 150 itu. Nah, kita berbicara dulu mengenai dari segi ukuran kertas A4. Nah, kalau nggak salah, saya kurang tahu persis, yang jelas setahu saya dengan informasi yang saya dapatkan bahwa harga kertas per rimnya kalau nggak salah sekitar 50.000. Itu mungkin tergantung lokasi kalian teman-temannya. Kalau di Kota Palu itu sekitar itu kurang lebih sekitar 50 ribuan ya, itu menggunakan kertas sidu. Nah, otomatis kalian bisa hitung dalam 500 itu kena berapa rupiah, kalau nggak salah sekitar Rp95 kalau nggak salah teman-temannya. Nah, belum ditambah lagi dengan harga tinta. Nah, itu sudah pastinya bisa dipastikan melebihi di atas Rp100. Itu cuma modal kertas sudah 95 dalam satu lembarnya. Oke. Kemudian ditambah lagi tinta tentunya lebih Rp100. Oke. Nah,
Kalau kita hitung lagi dengan listrik, berapa persen yang diambilkan oleh mesin dalam hitungan satu lembarnya, itu kan harus ada perinciannya supaya tentunya teman-teman tidak rugi ya. Karena nggak mungkin kita usaha itu, teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman tetap berjalan usaha kopi centernya, nggak mungkin teman-teman itu akan berjalan ketika teman-teman rugi ya. Pastinya ada keuntungan sedikit banyak tergantung harga yang teman-teman itu tentukan. Nah, kita hitung lagi, belum lagi namanya tenaga. Katakanlah kita ambil tenaga karyawan lah ceritanya, gajinya nggak mungkin lah di bawah 1 juta dalam 1 bulannya. Dari harga 150 itu, kalau mungkin ya, kalau dari saya itu mungkin sekitar mungkin 35 rupiah keuntungan itu, belum dihitung mengenai kertas yang rusak. Nah, itu belum dihitung dengan kertas yang rusak. Kalau dihitung-hitung teman-teman, tambah lagi kertas yang rusak, kerusakan kertas, dan pastinya akan dihitung lagi ketika mesin itu mengalami sebuah kerusakan di bagian spare part atau komponen-komponen elektroniknya. Nah, itu tentunya saya kembalikan ke teman-teman, apakah itu untung atau buntung dengan harga 150 itu. Oke, ini pertanyaan besar juga teman-teman ya. Tapi kalau dipikir ini buntung, kalau saya teman-teman, kalau dipikir ini buntung bukan untung. Tapi kenapa? Masih ada masih ada dengan harga 150 itu. Besar kemungkinan berarti masih menguntungkan. Itu saya nggak tahu, itu saya kembalikan kepada teman-teman dimanapun saja berada dengan harga 150 itu. Nah, oke. Nah, bagaimana? Kita kembali ke kertas menggunakan ukuran kertas folio teman-teman. Ya, dengan harga 200. Apakah masih untung? Kalau dihitung-hitung, kalau nggak salah ya, kalau dari saya, kalian lebih tahu berapa harga kenanya dalam satu rimnya, apakah dia dalam satu lembarnya sudah kena sekitar 100 rupiah atau lebih. Yang jelasnya kurang lebih sekitar 100 rupiahan cuma harga modal kertas per lembarnya, belum ditambah tinta ya, toner, kemudian listrik dan tenaga. Apakah itu masih untung dengan harga 200 itu menggunakan kertas ukuran folio? Tentunya teman yang tahu itu adalah kalian. Nah, apakah juga di tempat-tempat teman-teman semua ini masih ada di tempat-tempat kalian yang mematok harga mulai dari harga 150 itu menggunakan kertas 4 dan sampai harga 200 itu memang di Kota Palu ini ya seperti itu tadi, mulai dari harga 150 per lembarnya itu kertas 4 sampai harga 300. Itu sudah ada juga harga-harga 300. Yang pasti kalau kita cerita di harga 250 sampai 300 itu untung banyak, teman-teman ya, untung banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika dari harga yang paling terendah itu adalah harga 150 dan harga 200 itu, apakah masih untung kalian? Nah, itu pertanyaannya teman-teman, saya kembalikan ke kalian. Kalau seumpama jawaban kalian itu kalau seumpama jawaban kalian itu istilahnya buntung, kenapa masih berjalan dengan harga itu? Ngapain dilakukan? Ngapain kita usaha kalau memang merugikan teman-teman? Kalau memang kita buntung, nggak mungkin lah. Artinya apa? Itu saya kembalikan kepada teman-teman, seperti apa hitungan-hitungannya. Apakah di tempat-tempat kalian itu masih ada harga sebegitu ya. Tapi dengan informasi yang saya dapatkan juga, ini tempat kopi center yang sudah mematok harga yang 200 itu di Sulawesi Selatan, Makassar teman-teman, sampai saat ini masih ada harga di bawah 200, entah mungkin 180 atau 190 rupiah per lembarnya ya. Mungkin karena kalau daerah Sulawesi Selatan itu atau Makassar itu dari segi harga kertas, kemudian tinta atau servisan mungkin agak di bawah. Saya juga nggak tahu apakah dia sama dengan harga di tempat-tempat kalian ya.
Tapi yang jelas, ya informasi yang dapatkan yang kemarin-kemarin saya buat konten di Makassar itu di Kopi Center di sana itu masih harga kalau nggak salah itu nggak sampai Rp200 per lembarnya. Nah, dan saya lihat karyawan yang si bos di sana itu mungkin sekitar kalau nggak salah ya sekitar 5 orang kalau nggak salah. Tentunya ada gajinya di atas UMR ya, karena mungkin sudah berapa tahun pastinya. Berarti kalau dipikir-pikir dengan harga 200 itu masih besar keuntungannya. Cuma tinggal bagaimana nanti perkembangannya. Saya juga kurang tahu teman-temannya, karena saya sudah lama tidak bergelut di dunia usaha kopi center itu. Saya sampai saat ini masih bagian perbaikan. Nah, kalau kita kembali lagi dengan setiap tahunnya harga-harga tinta, kemudian harga perbaikan, tingkat kerusakan, kemudian harga kertas, tentunya dalam setiap tahunnya itu terjadi kenaikan. Nah, apakah dengan bertahannya dengan harga 200 itu masih untung? Itu jawabannya ada sama teman-teman semua. Nah, jadi mungkin seperti itu. Karena kemarin pertanyaannya teman-teman itu komentarnya ada yang menanyakan berapa harga bang. Nah, kita bahas di sini, kita jawab ya. Nah, kalau di sini di Kota Palu itu mulai dari harga Rp150 sampai harga 300. Nah, dengan harga 150 itu untung atau buntung? Itu jawabannya ada sama teman-teman semua ya. Nah, silahkan nanti teman-teman komen saja dengan harga 150, harga 200, apakah masih untung atau sudah buntung. Oke? Jadi mungkin seperti itu videonya teman-teman. Terima kasih buat kalian. Nah, kalau saran dari saya tentunya kalian harus betul-betul rincikan dulu ya. Hitung-hitungnya harus betul-betul valid ya. Karena nggak mungkin, dan saya juga yakin siapapun yang sudah menentukan atau mematok harga itu yang jelasnya sudah dipertimbangkan, sudah dihitung-hitung, dan pastinya mungkin tetap pasti, dan saya pastikan bahwa masih ada keuntungan. Persoalan besar atau kecilnya itu kita nggak tahu teman-temannya, yang jelasnya masih untung, itu kalau menurut saya ya, karena saya teknisi kawan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, silahkan komen saja di kolom komentar teman-teman. Jawabannya seperti apa buat dari kalian, dimanapun saja kalian berada, dengan harga 150 itu apakah masih untung, di tempat-tempat kalian seperti apa. Oke, mungkin seperti itu videonya. Oke, nah terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, komentar ya, and subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.